Kita sekarang berada di Kongko Seni Kampung Semar. Hari ini kita akan bersama Pak Bambang Eka Prasetya. Beliau akan mengisahkan dari relief-relief Borobudur. Yang paling penting adalah kita mulai mencintai tidak hanya yang tangible tapi yang untangible. Nilai-nilai luhur, nilai-nilai dari para pendahulu kita yang telah ditorehkan di dalam relief ini akan dikisahkan oleh Pak Bambang. Ini kita mulai dari sudut tenggara di tempat relief Karmawibangga. Nah, monggo Pak Bambang mulai sampaikan. Ya, terima kasih para mitra kebajikan. Kita sekarang ada di sudut tenggara Candi Borobudur, berada di kaki candi. Ada 4 relief terbuka, sebetulnya 4,5 tapi yang setengah dianggap tertutup. Seluruh relief yang ada di Tatar Karmawibangga ini 160 panel. Panel pertama ada di titik tengah timur, namun tertutup oleh fondasi setebal ini. Ini adalah panel yang ke-19, 20, 21, 22. Justru panel inilah yang merupakan password untuk masuk ke cerita-cerita relief Borobudur. Yang total reliefnya itu ada 2.672 relief. Yang 1.212 adalah relief dekoratif seperti yang ada di lantai 2 itu. Ini keliling semua ada. Kemudian yang 1.460 relief disebut relief naratif atau relief bercerita, termasuk Karmawibangga. Panel 19 ini satu rangkaian dengan panel 20. Panel 21 satu rangkaian dengan panel 22. Ini mengkisahkan bahwa kita disarankan untuk selalu berbuat baik yang 19. Sementara 21 disarankan jangan sampai berbuat jelek. Inilah inti dari Borobudur. Nah, kita ke relief yang 19. Nama relief ini dalam bahasa Sanskerta disebut Gilana Upatati. Gilana itu orang sakit, Upatati itu merawat. Nah, ini digambarkan salah satu perbuatan baik adalah merawat orang sakit. Bisa dilihat di sudut sana itu ada seorang yang sakit dan dilayani banyak orang. Ada yang memijit, ada yang menggosok-gosok tubuhnya. Ya. Lalu apa yang akan terjadi kalau kita berbuat baik? Dengan contoh merawat orang sakit, akan menimbulkan kesejahteraan. Hidup yang menyenangkan, ya, hidup bersama yang membahagiakan. Ini digambarkan betapa bahagianya kalau kita itu hidup saling memperhatikan. Mulai dari bersifat simpati sampai empati. Ini Pak Kris yang luar biasa ajaran Borobudur. Nilai-nilainya itulah berarti kita diajarkan untuk peduli terhadap masalah kemanusiaan, betul. Untuk peduli mengangkat harkat martabat manusia. Betul. Karma kalau mungkin ini ada dampak dan akibat. Nah, ini sebab akibat berarti kalau kita menanam yang baik juga akan menuai yang baik. Ya, maka ini disebut Karmawibangga. Jadi hukum sebab akibat. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada ngunduh waing pakarti. Ngunduh waing pakarti, ya. Nandur telo panen telo, mandur pari manen pari, kan gitu ya Pak ya. Kalau dalam pepatah bahasa Indonesia itu ada istilah tebar tunai. Ya. Apa yang kita tebar itu kitalah yang juga nanti akan menuai. Menabur angin menuai badai Pak. Ya, jadi sekali lagi ini contoh perbuatan baik. Kalau yang baik yang kau lakukan, hidup akan damai, akan sejahtera, akan membahagiakan. Ini suasananya. Dan berdampak luas kepada yang lain. Ya. Oke. Lalu, nah, sampailah kita ke sini. Panel ini menceritakan jangan kau lakukan itu. Panel ini yang saya sebut tadi bernomor 21 dinamai panel Wirupa. Rupa tahu ya, rupa itu wajah. Wirupa itu artinya wajah yang buruk. Wajah yang buruk bukan sekedar menggambarkan wajahnya yang jelek, tapi
perilaku. hidup kita dan hidup bersama itu menjadi jelek kalau kita berbuat jelek. Nah, perbuatan jelek itu digambarkan di sini nih. Apa perbuatan jelek yang paling sering dilakukan manusia? Adalah ngomong-ngomong kecil, adalah mengujarkan kebencian, ngerasani hoax, ya. Menabur kebencian, Betul. hoax, Ya. Ini lihat, ini ngompor-ngompori, suka bisi-bisi, ya. Ini ngerumpi. apa dampak terhadap pribadi orang yang seperti itu? Wajahnya akan jelek seperti ini, lihat. Ya. Digambarkan bibirnya nggak jelas itu ya. Ini birupa. Nah, lebih dari itu, akhirnya hidup bersama nggak tentram, penuh kecurigaan. Ya, apapun yang kita lihat pada orang lain itu dianggap mesti nggak baik. Memandang dari sudut keburukan dan kelemahan, tidak pernah melihat kebaikan Ya. dari orang lain. Saudon, berburuk sangka. Akhirnya hidup yang berburuk sangka. Kalau tidak salah waktu Kapolrinya Pak Tito itu ini diekspos menjadi anti hoax. Ya, ini adalah relief anti hoax atau cerita anti hoax tertua di dunia. Berarti nilai-nilai luhur itu sudah tertanam sejak lama. Cuman seringkali kita lupakan. Jangan melupakan sejarah jas merah. Ini Bung Karno selalu mengatakan bahwa yang intangible ini sesuatu yang sangat luar biasa, dan nilai-nilai luhur ini memang perlu dijaga karena ini akan menjadi suatu keseimbangan, keharmonian, dan menata keteraturan sosial. Mengatakan ya, Pak? Demikian Pak. Tapi sekali lagi ini adalah pertanyaan untuk kita. Sebetulnya begitu memahami ini kita boleh terus dan boleh balik kanan. Artinya apa? Kalau kita memang selanjutnya mengenal Borobudur untuk melakukan kebajikan, untuk melakukan kebaikan, ayo terus belajar. Kalau memang belum siap, kita masih berada pada tatar perbuatan buruk yang di sini digambarkan birupa. Lebih baik balik atau kanan. kiri, Pak? Mau berwajah munyuk atau orangnya? Ya, itu artinya begitu. Artinya kita harus merefleksikan dulu. Yang paling penting di sini sebenarnya bukan pada fisiknya ya Pak, Ya. tapi pada jiwa hati, pada Ya. moralitasnya. Pada sesuatu yang nggak kita lihat tapi ada. Kita lanjut ke sisi yang lain.